Saya Bivitri Susanti, dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Saya sekarang ingin membahas komentar netizen tentang dinasti politik. Kita mulai aja ya. Dinasti gimana? Kan ntar yang milih lu juga. Kalau nggak mau ya udah nggak usah pilih. Yang harus diluruskan itu memang pertama-tama dinasti politik itu sebenarnya apa? Jangan kita itu mengacaukan antara yang namanya dinasti dengan keluarga. Dinasti politik itu sebenarnya mempersoalkan cara berpolitiknya. Bahwa nanti akan terkait, iya. Nanti kita juga benar. Tapi kan cara sampai seseorang itu berada di arena untuk dipilih, itu juga mesti jadi pertimbangan kita. Caranya itu pakai cara yang memang aturan mainnya sudah begitu, atau aturan mainnya diganti dulu dengan cara-cara yang juga menggunakan hubungan kekerabatan, supaya dia bisa berkompetisi. Jadi cara masuk arena kompetisinya tuh, cara untuk dipilihnya itu juga sudah bisa bikin kita mikir, itu sebenarnya orang itu atau kelompok itu layak untuk dipilih atau enggak. As long as keluarganya bisa kerja bener, why not? Nah, ini juga keren banget untuk dikomentari karena kecenderungannya dinasti politik itu karena dia selalu akan pakai cara berpolitik yang hanya memanfaatkan relasi-relasi keluarga, tidak melihat kapasitas politiknya, kemampuan dia, rekam jejaknya. Maka kecenderungannya yang namanya kerja benar itu sangat bisa dipertanyakan. Kalau dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan ya, yang harus dilihat itu bukan hanya hasil, tapi juga proses. Prosesnya semua harus satu, dia harus partisipatif, dia harus tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, kok kayak takut gitu ya? Padahal kan belum juga jadi presiden. Bagus juga kalau yang muda jadi cawapres biar ada perubahan. Anak muda itu sekarang justru trennya adalah mereka akan mengandalkan kemampuan. Cara berpolitik yang cuma mengandalkan bapak atau ibu, itu cara berpolitik zaman dulu. Muda itu bukan cuma soal umur, tapi soal cara berpikir. Kalau dibilang takut tuh bukan takut, tapi memang kami punya kecemasan. Dinasti politik itu kan udah terjadi di Indonesia udah lama. Ada data paling tidak 7 dinasti politik di Banten, di Sulawesi Selatan misalnya, ada 7 yang sudah masuk penjara. Kenapa? Karena yang namanya dinasti politik biasanya juga akan cenderungnya memanfaatkan kekuasaan untuk hal-hal yang sifatnya menyalahgunakan kekuasaan dan korupsi. Jadi kecemasan ini sebenarnya bukan takut dalam arti takut bersaing, tapi khawatir bahwa cara yang begini kotor itu jadi diafirmasi. Udah tahu itu salah di daerah tuh buruk sekali ya, tapi sekarang mau dibawa ke level nasional dan mau seakan-akan dengan ada langkah kayak seperti ini ditegaskan bahwa nggak ada masalah dengan dinasti politik.